selama ini saya terinspirasi dengan, mungkin teman-teman tahu Henry Ford. Henry Ford seorang pengusaha yang mendirikan motor Ford company di Amerika. Itu mungkin teman-teman pernah lihat mobil Ford, ada merek Ford di situ. Itu yang buat adalah Henry Ford. Nah, apa yang terjadi? Henry Ford ini mampu menciptakan beberapa unit dalam beberapa hari. Itu bilang beberapa hari. Nah, hampir separuh di Amerika pada masanya itu didominasi oleh mobil Ford, buatannya Henry Ford ini. Dan kenapa dia bisa menjadi perusahaan mobil yang sangat produktif? Karena dia mengakumulasi, ya, sama halnya dengan teori bapak ekonomi dunia yang kita kenal dengan Adam Smith. Nah, sama dengan teori yang dilakukan. Teorinya itu cuma dua. Ada yang namanya teori, kalau Henry Ford gunakan teori persoalan teori pengusaha mobil. Kalau di Adam Smith dia katakan teori perdagangan internasional. Nah, apa yang dia lakukan? Dia lakukan pertama adalah spesialisasi ataupun spesifikasi. Yang kedua ada pembagian kerja. Nah, spesialisasi ini seperti apa? Kenapa bisa tercipta banyak mobil Ford gitu? Padahal karyawannya cuma sedikit. Nah, karena ada yang namanya spesialisasi. Spesialisasi ini adalah ada yang kerja pintunya fokus dengan pintu saja, ada yang kerja ban mobilnya fokus dengan ban mobil saja. Nah, pada saat semuanya digabungkan akan menjadi satu, tapi satu unit mobil dan semuanya banyak. Karena semua pegawainya itu bekerja gitu. Nah, misalnya dalam hal organisasi, seperti itu pula yang seharusnya terjadi. Ada spesifikasi, ada yang spesialis di wilayah administrasi, ada yang spesialis di wilayah konsep, ada yang spesialis di wilayah teknis. Nah, ketika semuanya digabungkan tanpa kontradiktif di dalamnya, maka itu akan indah, organisasi akan hidup gitu. Nah, persoalan pembagian kerja pun, hanya ada yang kerja jadi pengurus ini. Biasanya kan teman-teman itu pakainya kalau misalnya ada pembentukan kepanitiaan, ada juga yang biasanya pakai teamwork. Nah, orang-orang yang biasanya pakai teamwork itu yang justru menggambarkan bahwa cacatnya manajemennya kita. Kalau kita memakai misalnya teamwork itu kan kalau yang lebih banyak digunakan hari ini, teamwork itu spesialisasinya adalah siapa yang kosong kerja ini, siapa yang kerja ini. Biasanya antara anggota yang satu dengan anggota yang lain itu biasanya miskomunikasi paling rawan. Nah, makanya hal tersebut harus diantisipasi. Misalnya pengurusnya cuma 5. Jadi lihat potensi pengurusnya. Pengurusnya ini fokus dari mana? Oh, kita mau buat kegiatan kepenulisan. Oke, siapa yang hari ini misalnya punya kenalan di luar? Oh, ini oke, putus. Carikan pemateri ini 2 kali 24 jam harus hadir. Siapa yang spesialis desain? Oh, ini desain ini ada pamflet ini ada begini lempar jam sekian. Tapi sebelumnya itu ada proses pemahaman ultim tentang apa yang mau kita lakukan, tujuan daripada apa yang kita lakukan dan lain sebagainya. Nah, kalau hasil pengusaha itu misalnya kayak Henry Ford itu bisa berhasil karena memang tata kelola dalam perusahaannya itu sangat luar biasa. Nah, kalau Adam Smith itu bisa berhasil dalam artian mencetuskan teori kapitalisme ini walaupun jahat ya. Tapi dia yang melahirkan teori kapitalisme itu, sehingga apa yang terjadi? Dia itu mampu maintenance arena produksi barang dan jasa di sektor ekonomi hari ini, sehingga lahirlah teori kapitalisme. Nah, kalau sebuah organisasi mengadopsi atau setidaknya mereproduksi hal demikian, apa yang bisa terjadi? Ya, paling banter yang bisa terjadi itu adalah ada misalnya lahir anggota-anggota organisasi yang intelektual, organisatoris, yang bernilai dan bermutu. Bukan cuma sekedar ya nitip nama di SK, setelah itu nggak tahu mau kerja apa, karena memang tidak ada persoalan spesifikasi, tidak ada. Itulah gunanya, salah satu gunanya upgrading itu adalah pembedahan tentang struktur kepengurusan. Hanya ada bidang informasi dan komunikasi, itu orientasinya kemana gitu, apa yang mau dilakukan. Nah, biasanya juga kalau rakter ada kan pandangan umum. Nah, pandangan umum itu dari ketua umum itu adalah ekspektasi dia selama dia menjadi nahkoda di organisasi tersebut. Nah, itu semuanya hal-hal kecil, hal-hal yang tidak esensial, pada dasarnya itu yang biasanya merusak kalau misalnya tidak diperhatikan. Nah, saya orang-orang yang mungkin kalau dilihat, saya cenderung lebih dilihat sebagai orang-orang yang menyepelekan sesuatu, tapi tidak. Saya lebih menghargai sesuatu yang lebih kecil itu daripada yang besar. Nah, kalau ini tadi yang saya gambarkan. Nah, ini beberapa ini teman-teman silakan bandingkan dan adopsi, ya tidak mencontek sih, tapi diadopsi dengan tata kelolanya teman-teman, sehingga terspesifikasi dan organisasi itu berjalan tanpa beban. Artinya kita tidak terlalu ngurus kegiatan ini lagi, ketua semua yang mau urus, sekretaris semua yang harus urus, bendahara dan lain sebagainya, para presidium harus sibuk. Kan kita punya anggota. Ya, bagaimana caranya misalnya ya teman-teman merekrut, tanya CSS Murah ini mewadahi semua fakultas yang ada di UIN. Ya, masing-masing fakultas kan teman-teman punya teman di situ, punya anggota. Ya, pembentukan panitia seperti apa ya? PJ kan ke setiap fakultas untuk mencari misalnya seperti itu, supaya terjadi kolegial, ya. Terjadi ikatan yang dalam artian bahwa kita ini terikat satu sama lain untuk kepentingan organisasi gitu. Nah, mungkin itu saja ya sekilas ya, karena kan slide-nya sudah habis kayaknya, atau masih ada satu, itu pun
mungkin penutupnya untuk teman-teman. Nah, ini yang mau saya katakan terakhir ke teman-teman bahwa tata kelola organisasi yang baik itu sama dengan ataupun akan menghasilkan intelektual organisatoris yang kompeten di segala lini dan bernilai. Ya, bernilai dalam artian ya bernilai bukan bernilai Rp2.000, bernilai Rp5.000, tapi ada prinsip nilai yang dia bawa. CS Mora itu merupakan organisasi kampus, organisasi orang-orang berprestasi. Berarti prinsip nilai itu selalu hadir. Nilai apa? Nilai kemanusiaan, nilai keadilan itu selalu hadir. Oke, mungkin itu saja sebagai pengantar dari saya, kawan-kawan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita bisa berdiskusi lebih panjang. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih Kak Askar telah memaparkan materi yang luar biasa tadi. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan memasuki sesi selanjutnya, ya sesi tanya jawab. Jadi di sini saya akan batasi dua pertanyaan saja, dua pertanyaan dulu. Karena kita lihat juga waktunya sudah semakin molor. Jadi saya persilakan kepada teman-teman semua yang ingin bertanya atau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan langsung. Pak Faisal? Saya Kak Tabe. Ya. Langsung saja Pak Faisal. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama terima kasih kepada Kak Askar atas materi yang telah diberikan. Pertanyaan saya begini Kak, menurut pandangan saya, jadi intelektualitas atau pengetahuan daripada individu anggota organisasi itu sangat menentukan kemajuan daripada organisasi itu sendiri. Namun kadang dalam organisasi ada orang yang kemudian berorganisasi hanya sekedar ikut-ikut saja begitu, tidak ada semacam tendensi atau kecenderungan untuk mengembangkan diri agar supaya nanti dia mampu mengembangkan apa yang ada dalam organisasi itu sendiri, menciptakan dinamika yang bagus dalam organisasi. Jadi begitu Kak, bagaimana pandangan Kakak? Maksudnya tidak hanya sekedar ikut berorganisasi, tidak mau mengembangkan begitu dalam organisasi. Terima kasih Kak. Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya Saudara Faisal. Sempat ada lagi yang mau bertanya lagi? Jika tidak ada yang mau bertanya, nanti saya persilakan dulu ke Kak Askar untuk bisa menjawabnya sembari menunggu pertanyaan. Bisa diulang tadi pertanyaannya seperti apa? Moderator mungkin bisa ulang. Oh ya Kak. Tadi Kak kan menurut saya ini jadi pengetahuan daripada anggota atau intelektualitas daripada anggota individu anggota organisasi itu sendiri sangat menentukan kemajuan daripada organisasi. Nah, cuman terkadang orang yang berorganisasi itu hanya sekedar ikut saja begitu dalam organisasi, dia tidak memiliki keinginan untuk mengembangkan organisasi atau menciptakan dinamika yang baik untuk perkembangan organisasi. Nah, bagaimana pendapat Kakak terkait hal itu? Oke baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Apa persoalan kemampuan intelektual? Sebenarnya di sini dalam berorganisasi itu kalau bagi saya pribadi sih, bukan persoalan kemampuan intelektual yang menjadi nomor satu. Yang menjadi nomor satu itu adalah bagaimana kecerdasan intelektual ini bukan hanya sekedar cerdas secara intelektualitas, artinya hanya ide yang bercengkerama dalam sumsum tulang otak gitu. Jadi yang lain tidak terrealisasikan. Jadi saya lebih memilih sih kalau diperhadapkan dengan pilihan, yang mana dipilih persoalan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional ataupun spiritual. Saya akan lebih memilih emosional dan spiritual ketimbang kecerdasan intelektual. Karena kenapa? Emosional dengan spiritual itu sudah masuk dalam kategori menghasilkan kecerdasan intelektual. Tapi kecerdasan intelektual itu belum mampu ataupun tidak ada jaminan bahwa dia juga masuk dalam kategori mampu mengendalikan emosi ataupun emosionalnya, kecerdasan spiritualnya gitu. Nah, kalau persoalan yang ikut-ikutan dalam berorganisasi, itulah pentingnya organisasi hadir sebagai wadah untuk pengembangan potensi gitu. Nah, kalau misalnya organisasi hanya menerima orang-orang yang cerdas, misalnya, itu kan keliru juga sebagai organisasi ya. Buat apa orang-orang yang sudah cerdas mau masuk organisasi kan sudah cerdas? Artinya organisasi ini hadir untuk mencerdaskan, gitu. Bukan untuk dalam artian merekrut para orang-orang cerdas itu masuk situ, hingga akhirnya tidak ada dinamika yang tercipta. Yang ada itu adalah wujud saling menggurui, wujud saling ngotot-ngototan, hingga akhirnya yang menjadi sasaran itu adalah organisasi roboh. Jadi saya lebih memilih orang yang ingin berproses ketimbang orang yang cerdas. Jadi organisasi itu sebenarnya butuhnya itu adalah dia butuh orang-orang yang berproses, orang-orang yang mampu bertahan, bukan orang-orang yang cerdas. Karena orang-orang yang mampu bertahan dan berproses tidak terlepas daripada nilai gitu. Ada nilai yang dijunjung tinggi. Nilainya itu terlepas juga ya nilai intelektual salah satunya. Nah, jadi kalau persoalan ikut-ikutan dan lain sebagainya, saya pikir hal demikian harus dilepas oleh kawan-kawan. Kenapa? Hal demikian pun bisa dalam artian bahwa orang-orang tipikal orang-orang seperti itu akan semau-maunya, dalam artian bahwa saya mau misalnya saya hanya ikut-ikutan masuk sini dan lain sebagainya. Nah,
tugasnya organisasi adalah memberikan sesuatu yang pada dasarnya dia tidak ditemukan dimanapun. Artinya kita kenali bagaimana potensinya orang ini dan apa yang harus kita lakukan. Saya pikir seperti itu role modelnya gitu. Tapi jangan memaksakan ini. Misalnya orang itu ikut-ikutan masuk organisasi dan dia memiliki hobi main takraw dan teman-teman ajak dia ikut main badminton. Nah tentu ini ada kontradiktif. Jadi teman-teman misalnya tidak suka dengan main takraw, misalnya sebagai pengayom, sebagai pengurus inti. Itu tugas daripada pengurus inti itu adalah, jadi jelek kalau kita bilang bahwa harus mengorbankan kepentingan pribadi demi untuk kepentingan organisasi. Itu tugas daripada pengurus inti yang kenapa dibedakan ada pengurus harian, ada presidium. Karena presidium itu tugasnya besar. Bahkan dia harus mengorbankan kepentingan dirinya sendiri untuk kepentingan organisasi. Nah kalau misalnya tidak suka main takraw dan si anggota ini mau main takraw ya, temani pergi main takraw walaupun hanya sekedar duduk-duduk. Yang mau saya sampaikan adalah apapun yang dia sukai anggotanya, silakan teman-teman sajikan. Kalau lebih kerennya lagi ada kan yang namanya hegemoni kultural gitu, alanya Gramsci. Misalnya hegemoni kultural itu biasanya dipakai untuk menggait para anggota dengan cara apa? Ya kalau bahas diperkecil lagi, kita bisa menganalogikan bahwa ketika kita memegang kepalanya, maka tangan dan kakinya dan apapun itu akan ikut. Ya, bukan kepalanya begini gitu. Nah, langsung ditonjok. Tidak. Kendalikan emosinya, kuasai emosinya. Artinya ketika kita menguasai emosi seseorang, maka yakin dan percaya dia secara otomatis itu akan mengikut. Nah, ketika dia sudah mengikut, disitulah tugasnya teman-teman untuk mengarahkan. Untuk bukan mengarahkan sih, tapi memberikan dia pemahaman tentang bagaimana seharusnya dia melakukan sesuatu, bagaimana dia bertindak, bagaimana dia berpikir. Itu adalah cara untuk, ya lebih kerennya bahasanya memanusiakan manusia. Nah itu saja mungkin. Saya kembalikan moderator. Ibe di unmute. Ya baik, terima kasih atas penjelasannya tadi dari pertanyaannya Saudara Faisal. Sempat ada teman-teman yang mau bertanya lagi, kami persilahkan. Atau kedua mungkin. Iya, saya Kak. Ya, baik, silakan Saudara kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Kak Askar Nur. Suatu kebanggaan bagi kami bisa berdiskusi, bisa diluangkan waktu untuk sama-sama bertukar pikiran dengan pengurus CSS Mora. Yang ini saya tanyakan Kak, mungkin sedikit melenceng dari pembahasan, tapi terkait manajemen organisasi juga. Saya minta tips dari Kak Askar, bagaimana komunikasi persuasif antar teman-teman pengurus, terusnya antar presidium atau BPH kepada anggota-anggotanya. Kemudian pertanyaan kedua Kak, saya juga minta pandangannya Kak Askar terkait apakah sepakat kalau program kerja itu atau pelaksanaan organisasi itu menyesuaikan dengan SDM yang ada. Artinya kalau SDM kecil, ya pelaksanaannya atau program-program juga kecil. Saya juga minta pandangan dan strategi-strategi dari Kak Askar. Terima kasih Kak, saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya, saudari ketua. Langsung saja saya persilakan kepada Kak Askar untuk menjawabnya Kak. Oke baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini ketuanya ya, Yes More ya? Iya Kak. Ibu ketua. Oh ya, selamat. Oke baik, pertanyaannya tadi persoalan pendekatan persuasif kepada anggota ataupun pengurus. Sebenarnya ini memang pekerjaannya ketua yang sangat berat juga. Karena harus itu tadi yang saya bilang. Itu kadang-kadang kita harus mengorbankan kepentingan pribadinya kita itu demi kepentingan organisasi. Itu memang pembelajaran terbesarnya bagi seorang ketua gitu. Nah, kalau berbicara tentang itu, saya hanya menggambarkan pengalaman saya bagaimana sebenarnya bekerja ataupun menjalani proses ya persuasi, pendekatan persuasi dengan pengurus. Ya yang biasanya saya lakukan sih terbilang terbilang aneh-aneh. Kenapa saya aneh-aneh? Karena saya biasanya kan, misalnya saya lihat, oh pengurus ini hobinya begini. Itulah kriteria dari seorang ketua bagi saya sih. Kalau pribadi saya itu adalah kalau bahasa para kaum bijak itu pemimpin adalah menderita. Nah, saya lebih menginterpretasikan bahwa kualitas seorang pemimpin itu adalah dia yang mampu mengontrol, mengendalikan orang-orang yang tidak butuh pemimpin. Jadi tugasnya seorang ketua itu bisa dilihat kualitasnya jika ada misalnya pengurus ataupun anggota yang pada dasarnya dia tidak mau sih berorganisasi, tapi karena ada sesuatu gitu dia mau capai, dia berorganisasi. Jadi orang-orang kayak begitu itu yang biasanya dilakukan itu adalah teman-teman harus sering-sering berdiskusi, teman-teman harus belak-belakan sama dia dan lain sebagainya sehingga dia terpancing untuk berbicara.
Nah, ketika orang sudah mampu mengkomunikasikan apa yang dia inginkan, maka secara otomatis orang itu sudah menganggap lawan bicaranya seperti orang-orang yang harus dipercayai gitu. Orang-orang yang dia percayai. Nah, ketika masih diam-diaman, masih menutup apa masalahnya, baik itu masalah pribadi atau apapun, saya sering sekali menemukan bahwa kayak pengurus misalnya yang punya masalah keluarga, entah keluarganya persoalan apa ya, persoalan finansial misalnya, persoalan ekonomi. Nah, kita diskusikan bagaimana kita caranya coba mengakomodir, mencoba mengutamakan para pengurus dalam artian misalnya ada yang tidak bisa membayar KT atau apa. Nah, seorang ketua itu harus berpikir bagaimana alternatif yang bisa kita lakukan. Nah, itu hal-hal seperti itu pendiskusian yang kecil-kecilan, artinya cet-cetan atau apa, itu adalah pendekatan-pendekatan persuasif dalam artian bahwa teman-teman harus turuti apa yang dia mau sebenarnya apa dari organisasi teman-teman sudah boleh, tapi jika ada kemauannya yang melenceng dari segi organisasi, bukan malah menegurnya ataupun mengeluarkan kata-kata yang mungkin volumenya lebih keras gitu. Ya, itu yang harus dihindari. Itu biasanya mengundang rasa tersinggung. Nah, biasanya kan begitu sensitif. Jadi harus sabar-sabar menjadi ketua, harus nah persoalan organisasi kecil misalnya harus mengadakan program kerja yang kecil pula. Saya pikir itu mungkin agak keliru. Karena kenapa? Tidak persoalan sumber daya manusia skopnya besar. Saya kegiatan-kegiatan yang internasional ataupun nasional itu tidak ada kriteria tersendiri bagi sebuah organisasi untuk tidak melakukan itu sepanjang kita mampu melakukan dalam artian bahwa sedikit atau banyaknya misalnya 5 orang, yakin dan percaya jika manajemennya bagus, manajemennya tertata, maka kegiatan apapun yang bisa yang kawan-kawan mau inginkan itu lakukan. Jangan terbentur pada wilayah kuantitas itu, karena pada dasarnya kuantitas itu juga harusnya ya yang diprioritaskan itu adalah kualitas juga. Kalau misalnya tidak bisa kerja apa-apa gitu ya, kalau biarpun 5 misalnya, kalau misalnya teman-teman bisa jalannya berjalan, intinya sikap kita ya kayak misalnya perlombaan gitu, teman-teman tahu ceritanya lomba antara kura-kura dengan kancil. Ini bukan persoalan pengurusan, itu bukan persoalan siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang menikmati ritme, siapa yang menikmati proses yang dijalani gitu. Kita enggak sementara dalam perlombaan gitu. Berlomba untuk membuat kegiatannya yang harus kita lakukan gitu. Jangan karena permasalahannya adalah kita ini misalnya skop lokal, tapi kita ingin skop internasional. Sementara jangkauan pengurus itu belum sampai pada wilayah situ, ya kita perlahan ke sana gitu. Jadi tidak ada alasan sih kalau saya tidak sepakat kalau ada yang mengatakan bahwa organisasi kecil itu tidak boleh melakukan hal-hal yang lebih besar daripada organisasinya. Ya justru sebuah prestasi kalau misalnya bisa berhasil gitu. Gitu. Saya komplain dengan hal-hal seperti itu. Saya tidak mau terjebak dalam logika saya ini organisasinya kecil dia tidak bisa melakukan apa-apa. Selama itu mampu, selama teman-teman bisa mengakomodir semuanya, ya laksanakan gitu. Nah, mungkin itu saja dari saya tips dan trik apa ini ya. Saya tidak punya tips, saya tidak punya trik juga. Gitu. Saya mungkin lebih menyarankan ke teman-teman untuk lebih progres dan produktif, utamanya pada wilayah kepenulisan. Gitu. Karena kan saya selalu berpikir bahwa bahasa-bahasa peribahasa kuno itu loh, skrip taman yang verbapolan, artinya yang tertulis itu akan abadi, yang terucap akan berlalu bersama angin. Ini saja, saya mau membuat materi ini, saya harus berpikir ya dihubungi oleh panitia, saya katakan iya, kalaupun saya sudah buat rancangan skema yang mau saya tampilkan. Jadi apapun organisasinya ya, yang namanya organisasi, ruang-ruang intelektual itu harus hadir. Ruang-ruang intelektual yang saya maksud misalnya pengasahan kemampuan ataupun potensi daripada anggota ataupun orientasi daripada organisasi itu untuk sosial kemasyarakatan. Jadi lakukan hal-hal yang seperti itu. Tidak ada batasan bahwa organisasi misalnya gini, yang paling kecil adalah paguyuban. Skopnya itu misalnya organisasi daerah yang punya cabang, misalnya cabangnya itu di setiap kecamatan ya. Itu kan sangat kecil. Jadi apakah ada batasan bagi mereka untuk beraktivitas? Ya tidak juga. Nah, jangan memperkecil hal demikian. Artinya yang namanya organisasi itu menjunjung tinggi prinsip nilai ilmu pengetahuan. Jadi selama itu untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, ya lakukan dengan sebaik mungkin. Nah, itu mungkin sekedar bukan sih tips, bukan trik, tapi saran. Terima kasih banyak, saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih Kak Askar atas penjelasannya dari pertanyaan Ketua, Saudari Andi Ratu. Untuk pertanyaan Anda sudah lagi terakhir atau sempat ada teman-teman yang mau bertanya atau masih ingin minta penjelasan yang lebih lengkap lagi? Tidak ada?
Halo, teman-teman. Kayaknya sudah tidak ada Ibu moderator. Tidak ada ya? Ya, baik. Jika tidak ada, berarti apa? Kita akhiri sudah sampai di sini berarti ya. Bagaimana? Ya, jika tidak ada, jadi kami tutup saja apa materi hari ini. Sesi tanya jawabnya, maksudnya saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kakanda Askar Nur, sarjana humaniora. Terima kasih jika ada salah dan kesalahan saya selama menjadi moderator, mohon maaf. Sebelumnya, bisa kita foto bersama dulu, Kak? Atau bagaimana? Mungkin teman-teman yang tidak aktif kameranya bisa diaktifkan. Yang pegang kamera siapa? Nanti ini screenshot. Screenshot maksudnya, Kak? Ratu mau screenshot. Oke. Ya. Yuk nyalakan kameranya. Mungkin yang jaringannya memungkinkan bisa diaktifkan kameranya. Ayo deh, senyum-senyum. Hitung, Rat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Udah. Sudah? Ya, baik. Ya baik. Jadi sampai di situ dulu. Sesi tanya jawab sudah berakhir tadi. Jadi saya mohon maaf jika ada kesalahan selama menjadi moderator. Kurang lebih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Iya, makasih Kak. Kasih Kak. Ya, Kak.